wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kita bisa bertemu. Kita insyaallah bersama-sama akan baca dan dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita juga dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Tidak ada satu kaum yang kumpul duduk di majlis ilmu di masjid dan mereka baca Al-Quran, dengar Al-Quran, belajar Al-Quran atau maupun majlis ilmu, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 hadiah yang istimewa. Yang pertama, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Termasuk salah satu amalan yang akan hapus dosa-dosa kita kalau kita hanya saja duduk di majlis ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, waghashiyatuhum sakinah, ketenangan hati yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita di majlis ilmu ini, kita akan dengar ayat suci Al-Quran, dengar hadis, dan bisa memahami apa artinya, bisa membayangkan apa artinya, maksudnya, pahalanya, faedah darinya. Jadi ketika ilmu kita bertambah, pasti hati kita lebih mudah mendapat ketenangan. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, dan kita akan duduk bersama malaikat yang mulia, malaikat yang menjadi saksi sebagai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala akan sebut nama kita satu persatu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, terus kita ingat hadis ini dan memperbarui niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majlis ilmu ini dalam niat yang ikhlas. Niatnya dan kita semuanya dalam satu tugas, satu tujuan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih banyak atas hadiran Bapak Ibu. Terima kasih kepada pengurus masjid, wali nagari, alim ulama, hadirin Bapak Ibu, pemuda-pemudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini majlis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmah dan sakinah dan mawaddah ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan membahas sebuah bab, sebuah pintu yang di dalam buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Buku Syama'il Al-Muhammadiyah ini dari Imam Tirmidzi. Dan buku Syama'il Al-Muhammadiyah isinya yang menjelaskan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, kalau ingin mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan baca buku ini. Kenapa? Karena buku ini yang menjelaskan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat jasmani, sifat rohani, doakan Nabi Muhammad, dudukan Nabi Muhammad, jalan Nabi Muhammad, minuman Nabi Muhammad, makanan Nabi Muhammad, bahkan baju yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan dalam buku ini. Sampai akhir buku ini akan menjelaskan cara mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama buku ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dari Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Sebuah bab yang di dalam buku ini yaitu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah. Kalau kita bahas masalah ibadah, umumnya waktunya tak habis. Mungkin kita duduk sampai salat subuh masih belum selesai.
Kalau kita membahaskan masalah ibadah Nabi Muhammad SAW, bagaimana caranya, sunnahnya, yang wajib, yang fard, yang mustahab, yang disuka oleh Nabi Muhammad, zikir yang dibaca oleh Nabi Muhammad, bahkan gerakan Nabi Muhammad SAW sebagai ibadah, umrah, haji, salat, zakat, sedekah, amal saleh yang lain-lain. Itu banyak. Dan kita tak sampai. Dan saya ingat kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Idza nasahta fala tutil kalam." Kalau ingin memberikan nasihat dan wasiat jangan berlama-lama. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia berwasiat jangan berlama-lama? Karena kita yakin kalau lama-lama nanti jemaah ngantuk ya. Bahkan kalau ustaz atau imam Bismillah. Mana jelas? Jelas kan? Jelas suaranya? Jelas wajahnya? Jadi fokus dengar, jangan fokus lihat. Jadi kalau kita membahaskan masalah ibadah Nabi Muhammad SAW, waktu dia akan cukup. Dan kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau ini memberikan nasihat dan wasiat jangan berlama-lama. Karena pasti jemaah nanti ngantuk, ada yang malas, ada yang mau tidur, sudah capek. Bahkan kalau kita berpanjang-panjang berjam-jam buka kajian, akan lupa apa yang disampaikan di awal kajian. Kalau saya tanya nanti, yang kita ingat hanya saja yang terakhir, yang baru selesai kita ingat. Tapi yang di awal sudah lupa. Jadi insyaAllah secara singkat, yang diriwayat Tirmidzi ini di buku Ibadah Nabi Muhammad SAW, dia menjelaskan satu ibadah saja, yaitu ibadah qiyamul lail. Ibadah qiyamul lail. Ibadah qiyamul lail ini termasuk ibadah, salah satu ibadah yang pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tak salah, wajib. Dulu di masa Nabi Muhammad SAW, sebelum mewajibkan salat 5 fardu, ada salat qiyamul lail saja. Tak ada salat yang lain. Dulu di masa Nabi Muhammad SAW, salat qiyamul lail itu wajib. Sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 fardu, kata Nabi Muhammad SAW, sudah salat qiyamul lail sunnah. Hukumnya diganti. Dulu wajib, tapi sekarang sunnah. Termasuk sunnah. 10 tahun Pas Rasulullah SAW mulai dakwah di Makkah, 10 tahun tidak ada ibadah yang menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW sabar. Tidak ada ibadah, tidak ada salat fardu, 5 fardu, tidak ada puasa, tidak ada amalan-amalan yang lain. Jadi bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW bisa sabar dengan bala Quraisy? Dimukul, kalau masuk agama Islam langsung ikut mengganggu orang Muslim, mengganggu sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW bisa memiliki iman yang kuat, hati yang kuat, iman yang yakin dalam Allah Subhanahu wa taala melalui salat qiyamul lail. 10 tahun mereka sabar dalam salat qiyamul lail saja. Termasuk hal yang akan menguatkan iman kita salat qiyamul lail. Maka yang ingin dapat indahnya ibadah, dapat khusyuk, ketenangan hati, kata ulama berusaha jaga salat qiyamul lail. Ini mau hafal Al-Quran, mau jadi ahli Al-Quran, mau praktik Al-Quran, mau sering baca Al-Quran,
waktu yang terutama waktu salat qiyamul lail. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salat, salat yang terbaik salat apa? Salat fardu, 5 fardu. Setelah salat 5 fardu, yang paling baik itu salat qiyamul lail. Wala yuhafizu 'alaiha illa man ahabbahu Allah. Dan tidak ada orang yang bisa jaga salat qiyamul lail kecuali dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah termasuk orang yang jaga salat qiyamul lail, itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jaga salat qiyamul lail. Bahkan ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man qama bi 10 ayat lam yuktab min al-ghafilin." Barang siapa yang berdiri salat qiyamul lail dengan 10 ayat saja, akan dicatat sebagai orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak salat qiyamul lail orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. 10 ayat saja. 10 ayat. Artinya apa? Suratul Fatihah itu 11 ayat. Suratul Fatihah dan itu sudah 11 ayat. Sudah dicatat sebagai orang ahli wirid, sebagai orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak semakin lebih baik. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdiri dengan 100 ayat, kutiba minal muqaddimin, akan dicatat sebagai ahli qiyam, sebagai ahli yang berdiri di malam hari. Wa man qama bi 1000 ayat, barang siapa yang berdiri dengan 1000 ayat, kutiba minal muqaddimin, akan dicatat sebagai orang yang muqaddirin. Muqaddirin pahala yang seperti gunung Uhud. Jadi ada tingkatan dalam salat qiyamul lail. Dan siapa yang bisa jaga salat qiyamul lail itu tanda Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita. Wa a'zamu syarafin an takuna 'abdan lillah. Kata ulama, darajah yang tertinggi di dunia dan akhirat kalau kita dicatat sebagai orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Karena kita di dunia pasti kita akan menjadi hamba. Tapi hamba apa? Hamba siapa? Hamba Allah, hamba hawa nafsu, hamba syahwat, hamba syaitan, hamba harta. Walaupun orang yang mulhid, yang berkata saya tidak pakai agama, itu hamba nafsu. Hamba nafsu. Dia sibuk masalah bisnis saja, memikirkan masalah kekumpulan hartanya. Itu hamba duit, hamba harta. Jadi kita di dunia ini pasti kita akan termasuk hamba. Tapi hamba siapa? Dan darajah yang terutama kalau kita sudah dicatat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Dan amalan yang terbaik yang menguatkan hati kita menjadi hati yang ikhlas itu salat qiyamul lail. Ya pasti kalau kita sedekah, salat fardu di masjid, syaitan mudah sekali masuk mengganggu niat kita. Tiba-tiba salat dia buru-buru, ada yang masuk, salat kita benar-benar tiba-tiba khusyuk. Kenapa? Karena ada yang masuk. Mengganggu niat kita. Apakah saya ikhlas atau tidak? Malas ibadah. Kalau sedekah, saya takut kalau ada orang yang melihat saya sedekah. Jadi niat kita, saya tidak yakin apakah ikhlas atau tidak. Dari orang yang jaga salat qiyamul lail pasti niatnya ikhlas. Karena itu tidak termasuk amalan yang wajib. Jadi dia berdiri di malam hari itu tujuannya apa? Tidak mungkin kecuali berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang berdiri salat qiyamul lail niatnya ikhlas. Niatnya ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala
ketika menyampaikan dari Ibnu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sering salat qiyamul lail sampai kakinya berdarah. Bahkan ada riwayat salah satu sahabat masuk Masjid Nabawi dan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat qiyamul lail. Sahabat ini mau ikuti salat bersama Rasulullah. Rasulullah mulai baca suratul Fatihah. Selesai baca suratul Fatihah, mulai buka baca surat Al-Baqarah. Kata sahabat di dalam hati, ya Rasulullah pasti sampai 100 ayat nanti rukuk. Rasulullah selesai 100 ayat, tapi lanjut lagi. Kata sahabat, ya Rasulullah sampai selesai surat Al-Baqarah nanti rukuk. Itu satu rakaat. Selesai satu surat Al-Baqarah nanti rukuk. Rasulullah selesai surat Al-Baqarah, tapi lanjut buka surat Ali Imran. Kata sahabat, ya pasti selesai surat Ali Imran nanti rukuk. Rasulullah selesai surat Ali Imran, tapi belum rukuk, lanjut lagi baca surat Nisa sampai selesai. 3 surat yang terpanjang, 4 juz setengah. Gimana Bapak Ibu, mampu kan? 4 juz setengah, 1 rakaat saja. Bagaimana salat witir? Full. Salat tarawih atau salat malam full. Itu 11 rakaat, 13 rakaat. Berapa ayat bisa dibaca? Mungkin bisa kan 80 dalam satu malam. Kalau rakaat, 1 rakaat saja bisa dibaca 4 juz setengah. Dan sahabat ini Al-Mughirah radhiyallahu anhu, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa begitu? Maka kamu sudah diampuni. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diampuni. Kenapa kamu berusaha salat yang begitu susah, berlama-lama, capek, sampai kakinya berdarah? Kenapa ya Rasulullah?" Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura." Apabila saya termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya melaksanakan ibadah ini, saya capek dalam ibadah ini, karena itu hanya saja merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena wajib atau karena sunnah atau karena ibadah, tapi saya itu sebagai syukur, sebagai mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu darajah yang tertinggi. Kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya bukan dapat pahala. Tujuannya bukan menjauhkan kita dari siksa neraka. Tapi tujuannya saya termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya beribadah karena saya hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya tujuan, saya tidak punya hajat. Saya beribadah karena saya hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu darjah yang tertinggi kalau kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu darjah yang terutama yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menuju ke Masjidil Aqsa dan bisa sampai langit. Tamu dengan Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan salat 5 fardu, jumpa sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak bisa masuk sampai langit yang ke-7, tapi Rasulullah masuk. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, darajat ini Allah Subhanahu wa taala tak sebut itu nabi atau rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu darajah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita termasuk hamba yang ikhlas. Dan khususnya kalau untuk qiyamul lail, waktu malam,
Kenapa? Karena kita sudah tahu hadis Nabi Muhammad SAW. Sepertiga malam terakhir rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Itu diriwayat beberapa mazhab Syafi'i berriwayat bila rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Bahkan ada riwayat ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang turun. Hal min da'in fa'aghfiru lahu. Hal min da'in fa'astajibu lahu. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah ada yang mau minta aku ijabah? Apakah ada yang mau istighfar saya ampuni? Itu di waktu salat malam, waktu salat yang mulia. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila. Waktu malam itu yang paling berat, pahala yang tertinggi, daraja yang terutama, niat yang ikhlas. Kita akan dapat berusaha malam. Dan berapa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tamut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dia mungkin sampai capek. Bila dia berusaha berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang terbaik, menuju saya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak punya hajat kecuali saya sudah termasuk orang yang sudah termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana indahnya salat qiyamul lail, bagaimana cara kita melaksanakan salat qiyamul lail, itu yang kita harus bahas. Dan ingat, gimana cara melaksanakan salat qiyamul lail. Kata ulama, la tahjum 'ala al-ibadati hajma. Jangan buru-buru masuk ibadah. Kita dengar ada fadilah, atau ada sunnah qabliyah ba'diyah, ada orang yang bersadaqah, ada ibadah duha, ada ibadah qiyamul lail. Jangan berusaha mengumpulkan semua ibadah dan dia akan merasa sulit dan berat, susah. Jadi kalau kita mau masuk ke ibadah, bertahap-tahap. Jangan buru. Walaupun mulai dengan satu rakaat saja sebelum tidur, atau selesai salat Isya langsung salat sunnah ba'diyah dan lepas satu rakaat salat witir. Mulai dengan hari jaga salat witir, jaga salat qiyamul lail. Saya tak mampu salat 11 rakaat, saya tak mampu baca mustaqal. Bagaimana mereka bisa khatam Al-Quran? Imam Syafi'i di bulan Ramadan dia mengkhatamkan Al-Quran 2 kali setiap hari. Setiap hari dia mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Bagaimana bisa? Susah berat, mereka tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Karena boleh dengan cara yang itu bertahap-tahap. Jangan buru-buru. Yang dulu itu capek, malas, atau berubah menjadi indah. Bagaimana kita terasa indahnya ibadah? Harus kita capek dulu. Belajar gimana salat Nabi Muhammad SAW. Mulai menjaga salat witir, walaupun sudah salat Isya. Karena tingkatan salat qiyamul lail ada 4. Berapa bagi? 4 ya? Ada 4. Itu tingkatan salat qiyamul lail. Tingkatan salat qiyamul lail. Yang pertama yaitu langsung sesudah salat Isya. Itu termasuk seperti bulan Ramadan yang namanya salat tarawih. Langsung selesai salat Isya, langsung kita salat qiyamul lail. Itu tingkatan yang pertama, ya. Itu tingkatan yang pertama. Kita praktik dulu selesai salat Isya, selesai sunnah ba'diyah, silakan salat 1 rakaat. Kalau sudah biasa, silakan ditambah 3 rakaat. Sudah biasa, tambah 5 rakaat. Sudah biasa, tambah 7 rakaat. Sampai 11 atau 13 rakaat.
Alhamdulillah sudah mudah, sudah terasa mudah sekali. Silakan masuk tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua. Jadi itu sebelum tidur. Sebelum tidur. Kalau sudah selesai salat Isya, sudah terbiasa, silakan naik ke satu tingkatan, yaitu sebelum tidur. Selesai Isya, balik ke rumah, berdoa sama keluarga, selesai makan, silakan sebelum tidur salat Isya. Sudah biasa, tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga, sebelum menuju salat subuh. Sebelum menuju salat subuh. Selesai tidur, sebelum salat subuh 1 jam kita bangun, wudu, salat qiyamul lail, dan selesai langsung menuju salat subuh di masjid. Menuju salat subuh di masjid. Ini tingkatan yang ketiga. Kalau sudah biasa, ada tingkatan yang lebih utama, yang lebih baik. Itu salat qiyamul lail seperti salat Nabi Daud alaihi salam. Seperti kita sudah tahu, ada puasa yang terbaik. Puasa siapa? Puasa sunnah yang terbaik, puasa Nabi Daud. Dan juga salat yang terbaik, salat qiyamul lail yang terbaik, salat Nabi Daud. Gimana caranya? Sebelum menuju salat subuh, demi juga tidur lagi. Artinya apa? Selesai salat Isya, balik tidur, bangun, salat qiyamul lail, selesai, masih ada setengah jam salat subuh atau 20 menit, tidur lagi. Tidur lagi, nanti bangun salat subuh. Bedanya apa dari tingkatan yang ketiga dan yang keempat? Bedanya yang ketiga ini punya hajat. Saya menuju salat subuh. Saya menghadapi, mau kerja, mau berusaha, mau menuju salat subuh. Dari tingkatan yang keempat tidak ada tujuan, tidak ada hajat kecuali saya mau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai saya balik tidur lagi. Nanti mau salat subuh. Itu darah yang tertib, kita usaha qiyamul lail. Dan boleh kita ikut. Dan jangan berusaha mengumpulkan amalan yang terbaik. Kalau kita langsung menuju tingkatan yang terutama, itu susah, akan terasa berat. Saya mau hafal Al-Quran 30 juz dalam 3 bulan, 4 bulan. Cara yang paling cepat hafal Al-Quran gimana saja? Cepat hafal, cepat ingat lagi. Cepat hafal, tajwidnya salah, bacaannya salah. Walaupun selamat dari bacaannya masih salah. Salat sunnah qabliyah ba'diyah. Baru mau mulai salat sunnah qabliyah ba'diyah. Mau jaga 12 rakaat ini enggak bisa. Jadi berusaha salat 1 sunnah saja. Sudah biasa ditambah lagi. Sudah biasa ditambah lagi. Dan juga termasuk salat qiyamul. Bahkan saya masih ingat dulu di usia 14 tahun saya dengar hadis ini. Hadis salat qiyamul lail seperti Nabi Daud. Tapi saya tak tahu gimana caranya. Jadi saya tanya sama guru, gimana saya tadi baca hadis ini, gimana cara salat Nabi Daud? Kalau saya berkata, salat Nabi Daud, selesai Isya, tidur, bangun salat, tidur lagi, nanti menuju salat subuh. Dan di masa itu saya tidak orang yang qiyamul lail. Kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Jadi masih malas, masih belum jaga salat qiyamul lail. Tapi saya dengar Syekh itu salat qiyamul lail yang terbaik. Malam ini saya sama seperti Nabi Daud. Alhamdulillah selesai Isya saya langsung tidur. Dan bisa langsung selesai Isya langsung tidur. Alhamdulillah sebelum menuju salat subuh 1 jam saya bangun. Salat qiyamul lail baca 1 juz dalam 30 menit. Selesai salat qiyamul lail
Saya lihat masih ada 30 menit lagi. Saya ingat tingkatan yang terutama kalau saya balik tidur lagi. Saya balik tidur. Saya langsung berbalik dan tidur. Itu pertama kali saya coba. Nanti alhamdulillah saya mau menuju salat subuh. Saya buka jendela, ternyata sudah terbit matahari. Sudah lewat waktu salat subuh. Sudah lewat. Kenapa? Karena ibadah qiyamul lail seperti Nabi Daud itu bukan biasa seperti saya. Saya tak mampu. Saya masih yang saya bisa jaga itu selesai salat Isya. Silakan jaga selesai salat Isya. Kalau sudah biasa, nanti silakan ditambah lagi. Saya orang yang bisa hafal 1 ayat, 2 ayat setiap hari. Silakan hafal 1 ayat, 2 ayat. Jangan berusaha, saya mau hafal cepat, saya baca 1 halaman, hafal 1 halaman. Besok langsung hilang hafalan kita. Besok langsung hilang. Kenapa? Karena tak mampu. Jadi kalau mulai jaga 1 bulan, dihafal 1 ayat saja, setelah 1 bulan bisa hafal 2 ayat. Lewat 2 bulan, 3 bulan bisa hafal setengah halaman. Lewat 1 tahun dan tetap istiqamah, bisa hafal 1 halaman sekaligus. Begitu saya ingat salah satu saudara kita di Madinah, dia bisa menghafalkan Al-Quran dalam 28 hari. Hafal Al-Quran 30 juz dalam 28 hari. Kira-kira begitu tiba-tiba 28 hari bisa hafal Al-Quran? Tidak. Tapi 20 tahun dia lalu dia berusaha hafal Al-Quran. Jadi dia mau kadang-kadang hafal, kadang-kadang tidak, kadang-kadang malas. Alhamdulillah sudah ada hafalan, sudah biasa. Nanti pas mau mulai hafal Al-Quran, karena sudah ada Al-Quran, sudah terisi Al-Quran, dia berusaha mau hafal pun bisa kata dalam 28 hari. Jadi dengan tingkatan, yang bisa dituju langsung guru. Kita dengar cerita Imam Bukhari. Maka jemaah berkata Imam Bukhari kalau ambil buku dan baca buku tersebut, baca 1 kali sudah hafal. Pertama kali baca sudah hafal. Apakah itu biasa? Tidak. Dulu dia berusaha dibaca posisi ayat di mana, di atas, di bawah, kiri, kanan, nomor berapa. Bagaimana bisa? Begitu tiba-tiba tidak. Jadi bertahap. Di semua ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita ikut dengan cara yang benar. Jangan berusaha mengumpulkan semua ibadah. Jangan berusaha jaga salat sunnah. Yang wajib itu kita jaga salat 5 fardu. Setelah salat 5 fardu, kita lihat kemampuan kita. Salat sunnah fardhiyah ba'diyah, atau saya orang yang suka sedekah, atau saya orang yang berakhlak, atau saya orang yang bisa salat yang mulia. Setiap hari saya bisa baca 1 juz dari Al-Quran. Kita lihat kemampuan kita. Dan saya jaga amal tersebut. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan untuk kita. Kita mulai dengan cara itu tingkatan ibadah. Saya sudah namakan itu tingkatan ibadah. Kita mulai dengan ibadah yang mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah dikerjakan, dan insyaAllah mudah masuk surga. Nanti berlama-lama ibadah ini lebih mudah. Saya pernah ikut sama orang tua saya, ayah kami. Kalau saya ikut, saya kurang sehat, saya langsung sakit. Kenapa? Karena ibadat beliau begitu susah untuk saya. Mau salat subuh menuju Masjid Nabawi, menuju Masjid Nabawi. Selesai salat subuh, itu rutin ayah saya di
Setahun salat subuh atau sebelum salat subuh salat qiyamul lail. Salat qiyamul lail, siap-siap untuk salat subuh, menuju Masjid Nabawi, salat di Masjid Nabawi, duduk sampai terbitnya matahari, baca zikir dan baca Al-Quran. Selesai tidak balik ke rumah, tidak menuju ke rumah sakit, silaturahmi sama orang yang sakit. Selesai dia menuju ke supermarket, warung, membeli air. Kenapa? Karena di rumah sakit ada kulkas yang kosong. Ayah kami yang diisi air tersebut. Setiap hari diisi air tersebut. Selesai kembali ke rumah lagi. Keliling sekitar rumah kita. Keliling cari orang yang butuh hajat, yang punya hajat, apakah ada yang butuh harta, butuh makanan, butuh minuman. Keliling. Selesai nanti sebelum waktu salat zuhur 1 jam balik ke rumah. Akan bersama 30 menit tidur, bangun salat zuhur. Salat zuhur menuju Masjid Nabawi lagi. Begitu. Saya pernah coba ikut. Gak sampai 2-3 hari saya sudah sakit badan. Gak bisa. Hari pertama, walaupun saya yang sehat, saya yang masih muda, usia saya sudah lebih dari 80 tahun. Jadi tidak terasa. Tidak terasa kenapa? Karena sudah ibadah yang biasa. Bahkan kalau duduk di rumah mungkin sakit badan. Kalau duduk di rumah sakit badan. Begitu tingkatan ibadah. Dulu kalau kita ingat dan baca di buku-buku bagaimana Ahlus Salaf, ulama besar, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran bulan Ramadan 2 kali setiap hari, 60 kali bulan Ramadan. Imam Bukhari mengkhatamkan Al-Quran, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu setiap malam mengkhatamkan Al-Quran. Kita dengar Abu Bakar As-Siddiq berinfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya. Bagaimana mereka bisa? Sudah bertahap. Mulai dengan ibadah yang mudah, ibadah yang singkat, ibadah yang pendek, ditambah sedikit-sedikit. Karena begitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, mohon Bapak Ibu, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mudah dan taat lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari yang cuma dan taat. Lebih mulia di sisi Allah Subhanahu. Yang cuma sudah kata tidak memikirkan masalah jahwat, tidak memikirkan masalah harta, tidak mudah. Saya menada di husnul khatimah aja. Tapi yang masih muda, syaitan langsung datang. Tapi tetap istiqamah, tetap jaga ibadah. Nanti kalau sudah tua, ibadahnya lebih mudah. Ibadahnya lebih mudah. Tapi yang dulu waktu muda, dia jauh gak pernah salat, gak pernah sedekah. Tiba-tiba tua, gak bisa jaga salat. Walaupun sudah tua, walaupun saya mengalami husnul khatimah, saya mau tinggal dunia dengan hal yang baik, dia berusaha jadi tak mampu. Salat 5 waktu tak mampu, bangun salat subuh masih tak mampu. Kenapa? Karena dulu tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Itu tingkatan ibadah. Kalau kita ikut tingkatan ibadah, akan termasuk Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala dimudahkan kepada kita menjadi niat kita yang ikhlas, menangkan derajat kita dunia dan akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi niat kita lembut dan fasih baca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita, anak kita, cucu kita menjadi ahli Al-Quran. Innahu ala kulli syai'in qadir. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita akan buka kesempatan tanya jawab dari Bapak Ibu yang ingin pertanyaan. Terbuka kesempatan dia jawab 1 atau 2 atau 3 pertanyaan. Dan pertanyaannya bebas, boleh dalam materi, qiyamul lail atau masalah-masalah yang lain. Dan saya minta tolong, kalau bisa saya minta tolong sama pengurus masjid dulu, kita mau
malam ini ada salah satu ulama dari Palestina. Dia mengajak seluruh umat muslimin dan muslimat di seluruh dunia melaksanakan salat qiyamul lail di malam ini. Jadi saya minta kalau jemaah mengizinkan kita salat 3 rakaat nanti dengan cara berjamaah salat qiyamul lail. Insyaallah, dan harapan kita, tujuan kita berdoa dan memberikan pahala salat qiyamul lail ini, salat qiyamul lail ini untuk saudara kita di Palestina, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak. Silakan yang muda yang ingin bertanya langsung kepada Al-Mukarram Abdullah Jabar, silakan angkat tangannya. Ada dari ayahanda kita dulu kalau bisa. Ada ayahanda yang ingin langsung bertanya, bebas. Apa yang mau ditanyakan di luar konteks ceramah ini boleh juga. Ada yang muda? Atau muda kita dulu? Ada yang ingin bertanyakan muda? Silakan. Silakan angkat tangannya, berdiri. Silakan. Ada? Ada yang ingin bertanyakan? Ada muda? Sesi tanya jawab ini kita berikan hanya 2 kali. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan, jangan malu-malu. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya di luar konteks ceramah boleh. Dikatakan saya tadi boleh di luar konteks ceramah. Baik. Silakan.